Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam acara Ziswaf Lifestyle. Dan telah hadir di hadapan kita Kiai Haji Anang Rigza Masyadi MA PhD. Beliau adalah pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Modern Tazaka. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Kiai. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ragam wakaf Kiai. Baik Kiai, mungkin kita bisa menuju ke gazebo supaya kita ngobrolnya bisa lebih menikmati Kiai, bisa lebih santai Kiai. Dan nampaknya ragam wakaf ini sangat penting untuk dibahas Kiai. Karena banyak sekali masjid, pesantren, madrasah-madrasah ini yang didirikan dari dana wakaf. Ya, sehingga untuk ragam wakafnya ini perlu lebih luas lagi diketahui oleh khalayak umum Kiai. Ya, ini topik besar, topik yang sangat menarik dan nampaknya juga memang masyarakat perlu banyak tahu tentang topik-topik ini. Baik ya, silahkan Kiai, bisa duduk Kiai. Baiklah hadirin dimanapun Anda berada dan Pak Yai, mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan ragam wakaf, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa pengertian wakaf dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap wakaf itu sendiri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang menarik sekali dan ini topik besar. Wakaf adalah bagian dari sedekah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang amat sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hukum-hukum wakaf ini diatur dalam syariat Islam. Di negara kita, selain hukum-hukum yang berasal dari syariat Islam, juga wakaf diatur dalam bentuk perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Itu undang-undang tentang wakaf. Beserta segala turunannya. Turunannya itu bisa berupa PP, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Agama, atau Peraturan BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan turunan regulasi lainnya. Memang selama ini masyarakat kita pada umumnya itu memahami wakaf masih terbatas pada, kalau kita nyebutnya itu 3M. 3M itu masjid, madrasah, makam. Ini pemahaman klasik yang jamak kita temui di masyarakat. Tetapi sebetulnya lambat laun semakin ke sini pemahaman itu semakin berkembang. Masyarakat tidak lagi memahami wakaf dengan 3M tadi, masjid, madrasah, dan makam, tapi juga 4M, 5M, 10M, 20M, 100M. Ada mall, ada miliar, dan lain sebagainya. Ya, itu yang sekarang mulai berkembang. Oleh karena itu, saya kira syiar kita, dakwah kita, edukasi kita tentang wakaf ini penting dan perlu terus disampaikan kepada umat di banyak forum supaya wakaf ini benar-benar difahami dengan perspektif yang komprehensif, yang utuh, dan yang luas. Coba lihat dalam praktek peradaban Islam ya, sepanjang masa, kita bisa katakan bahwa tidak ada peradaban Islam yang tidak ada jejak wakafnya. Artinya, hampir semua jejak peradaban Islam sejak zaman Rasul sampai hari ini tidak mungkin tidak ada jejak wakafnya. Pasti ada wakafnya di situ. Nah, ini dulu yang harus difahami oleh kita. Maka dari zaman dulu, wakaf itu benar-benar menjadi instrumen ekonomi umat. Ini luar biasa sekali potensinya, sangat besar. Nah, bagaimana kita sekarang mengembalikan wakaf ini sebagai sebuah instrumen ekonomi umat dan juga instrumen ekonomi bangsa untuk
kembali lagi seperti dahulu, itu seperti apa, bagaimana, itu tugas kita semuanya sekarang. Begitu. Baik ya, tadi kan pemahaman masyarakat kita itu masih sebatas wakaf dengan tanah, dengan bangunan, ya. Nah, sekarang ini mungkin banyak orang yang tidak memiliki tanah dan bangunan untuk diwakafkan. Kemudian dia hanya punya harta mungkin berupa uang ya, yang mungkin sekarang lazim. Nah, ini sedangkan di sisi lain juga banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, madrasah, rumah sakit mungkin. Nah, bisakah ya kan dengan harta yang dia miliki berupa uang itu, kemudian wakaf apa yang bisa dilakukan? Ya, mungkin penting ya kita mengetahui dulu tentang istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang itu wakaf yang dikelola secara produktif, ya, dengan cara diinvestasikan. Hasil dari investasi itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalurkan untuk kemaslahatan umum atau disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih. Itu wakaf uang. Karena sifatnya wakaf, maka nilai uang tadi, nilai wakaf tadi itu tidak boleh hilang. Harus abadi, harus dijaga kelestariannya. Nah, makanya sektor dan investasi yang akan dilakukan dalam konteks wakaf ini harus dipertimbangkan betul dari sisi risiko dan lain sebagainya secara matang dengan menggunakan prinsip-prinsip wakaf yang diatur oleh syariat maupun undang-undang, supaya tadi nilai wakafnya tetap utuh dan dia bisa berproduktif menghasilkan manfaat-manfaat wakaf yang bisa diberikan kepada khalayak masyarakat luas. Nah, itu tentang wakaf uang. Sementara di sisi lain wakaf melalui uang. Nah, ini beda. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta tidak bergerak. Jadi misalnya begini, wakaf melalui uang itu adalah wakaf untuk pembangunan masjid, untuk perluasan tanah pesantren, ya, untuk pembangunan rumah sakit, madrasah dan lain sebagainya. Jadi wakafnya diubah menjadi aset harta tak bergerak. Itu wakaf melalui uang. Jadi objeknya bukan uang. Kalau yang pertama tadi, wakafnya diinvestasikan, hasil investasinya baru disalurkan. Itu wakaf uang. Sehingga yang dihasilkan adalah uang. Kalau wakaf melalui uang ini hanya perantara. Ya, objeknya adalah aset yang tak bergerak tadi. Nah, sejak tahun 2002 sebetulnya ulama-ulama kita di Indonesia ini sudah mulai membincangkan dan mengenalkan istilah wakaf uang, wakaf melalui uang. Wakaf jenis ini dimaksudkan sebagai jalan keluar. Nah, ketika itu, ya ini kan dunia semakin berkembang terus, ya, agar orang-orang Muslim itu bisa berwakaf. Meskipun dia nggak punya tanah, dia nggak punya bangunan, tapi dia bisa berwakaf dengan uangnya itu. Nah, uangnya itulah yang kemudian apakah akan digunakan langsung dalam bentuk aset, buat beli tanah, buat bangun masjid, buat bangun madrasah, atau uangnya itu diinvestasikan, hasil investasinya kemudian yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, inilah sebetulnya yang berlangsung praktek ini di masyarakat. Banyak kaum muslimin yang memberikan uangnya kepada panitia masjid, panitia pesantren, kepada madrasah-madrasah, atau proyek membangun MCK bersih. Ya, di masyarakat kan banyak itu, di pedesaan itu orang nggak punya MCK, MCK-nya harus ke sungai. Nah, ini dibuatkanlah MCK supaya mereka bisa menggunakan MCK itu untuk kepentingan kebersihan mereka. Nah, ini bisa juga dengan cara wakaf tadi. Begitu. Hanya memang praktek seperti ini tadi
memberi uang untuk bangun masjid, memberi uang untuk beli tanah, meluaskan tanah, memberi uang untuk bangun madrasahnya itu sebagian besar masyarakat masih menyebutnya dengan infak, bukan wakaf. Padahal sebenarnya itu wakaf, yaitu wakaf melalui uang. Nah, demikian. Maka hakikatnya wakaf ini atau infak yang sering disebutkan di kalangan masyarakat itu, inilah yang mestinya harus terus digerakkan dan diedukasikan terus kepada umat, terutama orang Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia kita, tahun 2002 sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang 41 tahun 2004. Maka sebetulnya hukum dan tata kelola serta regulasi tentang wakaf melalui uang ataupun wakaf uang itu sudah menjadi sistem hukum di negara kita ini. Luar biasa sekali, Kiai. Ini penjelasan yang luar biasa dan solusi yang mungkin perlu diketahui oleh banyak halayak. Dan sementara kita break sejenak, tetap di Ziswaf Lifestyle. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali lagi kita dalam acara Ziswaf Lifestyle. Dan Pak Kiai tadi sudah menjelaskan tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang. Lalu pertanyaannya Pak Kiai, apakah wakaf uang dan wakaf melalui uang ini sudah dipraktekkan ketika zaman Rasul dulu maupun di zaman para sahabat? Ya. Memang pada zaman Rasulullah itu istilah wakaf uang atau wakaf melalui uang itu belum dikenal. Nah, ini disinilah pangkal perdebatannya itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i misalnya ya agak sulit ditemukan pendapat tentang bolehnya wakaf melalui uang. Tetapi dalam mazhab lain, mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik misalnya, itu ada pendapat tentang bolehnya wakaf uang. Ya, bahkan Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, kitabnya yang masyhur itu, berpendapat bahwa sebagian ulama termasuk Imam Abu Thawri itu membolehkan tentang adanya wakaf dinar dan wakaf dirham. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili juga demikian, membolehkan wakaf dinar dan wakaf dirham. Apa artinya? Ya wakaf uang atau melalui uang. Ini berdasarkan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah ya baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka di mata Allah akan buruk. Artinya, zaman kan terus berubah dan berkembang. Dinamikanya terus berganti. Sehingga wakaf melalui uang, wakaf uang ini saat ini dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan umat Islam memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu juga hukum akan mengikutinya. Itu tentang wakaf melalui uang dan wakaf uang. Memang sebetulnya wakaf ini hukumnya bersifat ijtihadiyah qiyasiyah. Ijtihadiyah itu aslinya berdasarkan ijtihad para ulama. Qiyasiyah itu berarti dia mengkiaskannya ke hukum-hukum lain yang dekat dan yang serupa dengan wakaf. Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir itu telah mempraktekkan wakaf uang yang digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat penginapan untuk para musafir. Nuruddin Azanki itu penguasa di Syam dulu, Suriah sekarang, itu menggunakan wakaf uang untuk memberdayakan umat. Pemerintahan Turki Utsmani pada masa Turki Utsmani
itu mendirikan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya dengan sumber dana melalui wakaf. Nah, di Kuwait itu juga begitu. Ada dulu orang wakaf dengan tanah, di mana-mana wakaf tanah. Tanah lama-lama habis. Kemudian, apalagi kemudian tanah dikuasai oleh negara. Sehingga orang bagaimana mau wakaf tanah lagi? Maka dibuatlah kotak-kotak atau konter-konter. Siapa yang mau wakaf tanah, dia bisa melalui kotak itu atau saham-saham itu. Dijuallah kupon-kupon untuk pembebasan tanah dalam bentuk meteran. Itu kan artinya wakaf melalui uang yang berkembang dan dipraktekkan di hampir semua negara-negara Islam ya, dari dulu sampai hari ini. Jadi Pak Kiai, ternyata praktek wakaf uang dan melalui uang ini ternyata sudah dipraktekkan di negara-negara Islam dari sejak zaman dahulu ternyata ya. Iya. Ini sungguh sangat mencerahkan dan tentunya memberikan solusi bahwa sebenarnya kita bisa mewakafkan harta kita dengan wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Baiklah, kita akan kembali lagi ke sesi selanjutnya dan tetap bersama kami di program Ziswaf Lifestyle. Masih bersama kita dalam program Ziswaf Lifestyle, dan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana praktek dari wakaf uang dan wakaf melalui uang pada zaman Rasulullah dan juga apa yang dipraktekkan di negara-negara Islam terdahulu. Baik Pak Kiai, mungkin di sesi terakhir ini apa kesimpulan dari Pak Kiai terkait dengan praktek wakaf uang ini? Ya. Begini ya, wakaf melalui uang itu sejatinya sudah dikenal atau sudah dipraktekkan lebih tepatnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya secara istilah belum disebut sebagai wakaf melalui uang atau wakaf uang. Ada beberapa contoh misalnya. Kisah pembebasan Masjid Nabawi, tanahnya. Itu kan tanah miliknya dua anak yatim dari Bani Najjar yang ada di Madinah. Tanah itu awalnya mau diwakafkan oleh keduanya kepada Rasulullah. Rasulullah menolak. Ya mungkin pertimbangan ini anak yatim yang masih butuh harta untuk kelangsungan hidup mereka. Rasul kemudian membelinya tanah itu. Ini alot juga nih, anak yatimnya mau mewakafkan, Rasul nggak mau, malah mau membeli. Nah, singkat cerita, Rasul beli. Dan dalam beberapa riwayat itu disebutkan harganya 10 dinar emas. Dibeli, deal. Tapi yang luar biasa, begitu deal dibeli oleh Rasulullah, yang membayar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Apa artinya? Rasul yang membeli, Abu Bakar yang membayar. Nah ini sebetulnya ini bisa jadi teori wakaf melalui uang. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan itu bukan wakaf melalui uang, itu wakaf tanah. Abu Bakar membeli tanah, lalu diwakafkan kepada Rasulullah, ya, untuk kepentingan umat Islam, Masjid Nabawi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, Rasul yang membeli, deal. Kemudian dibayarkan uangnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu kan sudut pandang aja yang berbeda. Tapi bahwa praktek itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kan banyak ya masjid panitia deal tanah, yang bayar saudagar, yang bayar agniya, yang bayar orang-orang yang punya uang untuk berwakaf itu. Nah, inilah sebetulnya satu contoh dari sekian banyak contoh tentang praktek-praktek wakaf uang maupun wakaf melalui uang itu. Jadi saat ini orang Muslim bisa wakaf dengan nominal yang sangat kecil, 50.000, 100.000, 1 juta, 10 juta,
hingga ratusan juta, bahkan hingga miliar, puluhan miliar, ya, mungkin triliun juga gitu. Ya, untuk bangun masjid, madrasah, pesantren, jalan umum, MCK, publik dan lain sebagainya. Itu berbagai kepentingannya. Tadi meniru gayanya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Itulah yang mestinya menjadi inspirasi dan teladan kita di saat-saat seperti sekarang ini. Ini semua dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Baqarah 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan bayaran yang sangat banyak. Ada lagi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah tumbuhan yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Dan tiap-tiap bulir menumbuhkan 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan hingga 700 kali lipat dari harta yang dia wakafkan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Itulah beberapa hal yang saya kira perlu kita garis bawahi. Nah, terlebih lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kamu semua tidak akan mencapai kemuliaan, kebahagiaan kecuali kamu mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai itu. Itulah beberapa hal yang penting kita sampaikan kepada masyarakat tentang praktek wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Terima kasih Kiai, subhanallah, sungguh mencerahkan sekali. Dan ternyata kalau kita tidak punya tanah, kita tidak punya bangunan, kita masih bisa tetap berwakaf, yaitu bisa berwakaf melalui uang atau bisa mewakafkan uang itu sendiri dengan praktek wakaf uang. Baiklah para hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah kita di akhir acara dan tetap ikuti terus acara Ziswaf Lifestyle dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.